nama saya Desi. Ini Teh Intan kemana belum masuk ya? Langsung aja. Ya. Sebelum kita mulai acaranya, kita baca doa dulu ya sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Materi kali ini adalah 7 tangga menuju kesuksesan. Sini ada berapa orang ya, bentar. Ada Mbak Ruth, Mbak Husnul, Mbak Nuri, Teh Mulia, Teh Asri. Halo, suaraku jelas nggak? Sini agak ini ya. Jelas Teh. Jelas. Jelas Teh, jelas. Mana mau langsung mulai aja apa nunggu Teh Intan nih? Langsung aja Teh. Oke, siap. Bentar. 7 tangga menuju kesuksesan. Sekarang kita akan membahas 7 tangga menuju kesuksesan ya. Yang pertama, berani gagal. Kebanyakan khawatir orang takut bertindak karena takut gagal. Padahal setiap kegagalan itu ada pengalaman baru yang membuat kita lebih bagus. Sekarang kita harus tahu poin-poin kegagalannya di mana. Kapan kita tidak tahu, kita tidak bisa menjawab, tidak ada pertanyaannya, jadi jawabannya juga tidak ada. Kedua, tanpa ragu mencoba, selalu berani menghadapi tantangan yang baru tanpa memikirkan sesuatu hal yang belum kita kuasai, mau bisa ataupun tidak, yang penting maju dulu. Ini adalah salah satu tangga menuju kesuksesan. 3, yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri sama saja seperti percaya diri. Percaya diri adalah salah satu tindakan yang meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri dalam melakukan tugas atau menghadapi suatu rintangan. Kalau kita tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, jadi kapan mau suksesnya? 4, berkomunikasi. Profesional dan pengusaha yang sangat sukses biasanya adalah pendongeng yang baik. Mereka tahu bagaimana mempromosikan bisnisnya atau membuat orang lain mendukungnya. Mereka mengetahui makna di balik mengapa dari apa yang mereka lakukan. Sering berkomunikasi merupakan tangga menuju kesuksesan selanjutnya. 5, menjaga hubungan dengan baik. Orang-orang sukses tahu bahwa kesuksesan tidak bisa didapat sendiri. Mereka menghabiskan waktunya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, yang dapat bertahan dengan lama. Hubungan ini dibangun berdasarkan atas saling percaya, kejujuran, integritas, dan kesamaan nilai yang dimiliki. 6, orang-orang sukses tahu bahwa kesuksesan tidak bisa didapat sendiri. Mereka menghabiskan waktu untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, yang dapat bertahan dengan lama. Hubungan ini dibangun berdasarkan atas rasa saling percaya, kejujuran, integritas, kesamaan nilai yang dimiliki. Nanti kita ulang nanti ya. 7, bertanggung jawab terhadap tindakan Anda dan tim Anda. Orang-orang sukses tahu bahwa kesuksesan tidak bisa didapat sendiri.
Mereka menghabiskan waktunya untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, yang dapat bertahan dengan lama. Hubungan ini dibangun berdasarkan atas rasa saling percaya, kejujuran, integritas, dan kesamaan nilai yang dimiliki. Aduh, Teh Intan udah masuk belum ya? Kayaknya belum deh, kesiangan apa. Ada yang mau nemenin enggak ya? Sendiri. Ada Teh Intan kemana? Ntar dulu. 7 tangga menuju kesuksesan ya. Tadi 1 berani kegagalan. Jadi kalau kita ingin menuju kesuksesan itu harus berani gagal. Maksudnya kalau misalkan gagal, sekali gagal tuh jangan stop di situ gitu kan. Harus mencoba lagi gitu kan. Kata Nyai kan kalau ditolak berapa kali tuh, jangan stop di situ, lanjut aja gitu kan. Halo Nyai, lagi Halo, sibuk kan Nyai? Temenin Nyai. yuk, cus, nanti aku temenin. Oke. Yang kedua, tanpa ragu mencoba. Selalu berani menghadapi tantangan yang baru tanpa memikirkan sesuatu hal yang belum kita kuasai. Jadi kita jangan ragu untuk mencoba ya, tanpa ragu mencoba. Jadi kalau misalkan kita masih ragu, itu akan sulit maju ke depan. Benar nggak Nyai? Iya, Tanpa it, ragu mencoba. kita ulang ya dari Iya, ulang. ngobrol aja nih sama Teh Desi. Iya, boleh. Ya Bingung. tahu Teh Intan kemana ya? Nggak Gak tahu, apa-apa aku ya, jadi saya temenin sendiri. ya. Iya, iya. Tapi saya nggak buka kamera nih. Yang Iya. pertama adalah berani gagal. Oh, kita lagi ngobrolin 7 tangga menuju kesuksesan ya. Iya, iya, iya. Jadi tangga ya, namanya juga tangga, berarti ini adalah apa ya, langkah tapi naik ke atas gitu, Iya. step by step. Yang pertama berani gagal. Kadang dari diri kita itu nggak berani gitu loh untuk, menanggung resiko ya, menanggung sesuatu yang mungkin akan membebani kita, akan membuat kita ngerasa berat gitu. Nah itu kadang dari kita seperti itu nih Teh Desi. Iya. Mhm. Jadi kita tuh nggak berani gitu. Padahal untuk menuju kesuksesan itu kita harus berani gagal. Karena nggak ada orang sukses yang nggak pernah Gagal. gagal, ya. Jadi orang-orang sukses itu menggunakan kegagalannya, untuk apa ya, sebagai pecut kali ya, Pembelajaran. gitu ya. Pembelajaran. Sebagai pecut, sebagai pengalaman untuk dia, bangkit Lebih ya. baik lagi. Untuk dia maju lagi, lebih, strong lagi ya, karena paling tidak pikiran mereka itu, hal itu sudah dilewati dan saya ketika mengalami masalah yang sama, saya akan bisa lebih mudah menghadapi gitu. Jadi dia sudah, memikirkan solusi-solusinya, karena masalah itu kan akan selalu ada, benar nggak Teh Desi? Iya, benar, Nyai. Masalah itu kan selalu datang gitu. Dimanapun, kapanpun ya akan selalu datang bukan cuma di bisnis ya. Jadi masalah itu akan selalu hadir ya. Jadi kita harus berani gagal nih, berani mencoba gitu ya. Berani gagal ya, berani mencoba kedua ya. Iya. Berani gagal dulu. Karena misalnya teman-teman yang tadinya kerja mau terjun ke bisnis, pasti loh di bisnis itu cuman 2 kemungkinan ya, kalau nggak gagal ya sukses gitu, Iya. ya. Tapi kegagalan itu adalah dari diri kita sendiri, kesuksesan juga dari diri kita sendiri Sendiri. gitu. Oke, yang kedua tuh Teh Desi, Tanpa ragu mencoba, Nyai. mhm, Jadi kalau misalkan sesuatu apa ya, kita mau melangkah kan bisnis harus jangan ragu gitu kan. Kalau ragu kan nanti bakal mentok di jalan gitu kan. Contohnya aja
Kayak aku mau belajar media sosial gitu kan. Tanpa ragu gitu kan, benar-benar pengen belajar tuh harus dari mana dulu gitu kan. Kalau ragu kan nanti nggak bisa-bisa, bener nggak Nyai? Iya, saya inget nih, dulu waktu pertama kali saya belajar naik motor Teh Desi, ceritanya mau jalan nih, mau maju gitu ya, terus kakak saya bilang, "Kamu jangan ragu, jalan aja," gitu. "Nanti kalau macet gimana?" Gitu kan. Aku udah Mhm. mikirin itu, "Kalau macet gimana nih, Mas?" Terus kata kakak saya, "Nanti, urusan nanti, kamu akan bisa menghadapi sendiri," gitu ya. Nah, pas kebetulan waktu itu, eee, saya kan mau ke kantor nih, Iya. ada odong-odong tuh Desi, pagi-pagi, ada acara odong-odongnya tuh pagi-pagi dan macet banget. Itu saya baru belajar gitu ya. Saya, bingung nih, kadang pikiran kita ya, yang membuat kita Iya, itu pikiran. bermasalah gitu loh. Iya, pikiran Pikiran kita. kita sendiri yang membuat kita bermasalah. Ini udah oleng saya, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya, terguling. Ya, Karena rasa takut itu Nyai. iya, padahal belum belum ke area macetnya gitu, saya terguling. Nah, kemudian dibantu oleh orang-orang nih, oleh orang-orang. Nah, kemudian setelah itu, saya jadi bisa, oh gini nih, rem gitu ya, gas, Iya. rem, gas gitu ya, karena kebetulan saya bawanya motor matic. Nah, dari situ saya belajar, oh iya, walaupun kita gagal gitu ya, walaupun kita jatuh, nanti, percaya aja, insya Allah aja, selama kita melakukan kebaikan, akan ada orang-orang yang menolong, Betul, bener nggak? Nah, betul. kemudian setelah itu, setelah terjadi, misalnya kegagalan, kejatuhan gitu, nanti kita akan belajar dari situ. Dan kita akan bisa, maju gitu ya, walaupun ya sedikit-sedikit ya, Pelan-pelan. seperti itu, ya. Yang Iya. ketiga, apa nih yang ketiga? Yakin pada diri sendiri. Iya dong, Sama harus percaya yakin, diri. bener nggak sih? Paling utama itu yakin pada diri sendiri. Kalau kita nggak yakin pada diri sendiri kan gimana mau ini kan Nyai. Contohnya aja kalau misalkan kita mau berkembang gitu kan. Asalnya contohnya aja aku ya baru mulai bisnis gitu kan. Baru mulai media sosial juga gitu kan. Eh, aku yakin gitu kan, aku pasti bisa seperti yang lain walaupun belajarnya harus benar-benar ekstra gitu kan, harus banyak yang dipelajari, harus benar-benar mencoba gitu kan, jangan takut, jangan ragu gitu kan. Ya alhamdulillah ya sedikit-sedikit kan udah mulai paham gitu kan, yang penting kan percaya diri. Iya, betul. Yakin pada diri sendiri. Kalau kita nggak yakin, gimana orang lain? Iya, Bener nggak? Kita sendiri benar. aja nggak yakin katanya gitu, gimana orang lain mau yakin gitu kita bisa sukses. Nah, seperti itu contohnya. Termasuk di jualan ya, kalau kita nggak yakin dengan produk kita sendiri, gimana orang Nah, lain gitu. betul benar. Jadi, kalau saya sih konsepnya selalu ya, cintai gitu ya, pakai produknya, cintai produknya. Insya Allah untuk menyampaikan ke customer itu lebih mudah Gampang. gitu, Iya benar. lebih kayak misalnya nih, saya tuh seringnya, hampir setiap hari tuh remper sama nyipu timah gitu, dan itu aja yang saya ceritakan gitu ya. Karena Tuh. saya nggak minum, apa, wedang gitu ya, jarang minum wedang, dan itu ada aja yang sering saya ceritakan. Sama kayak Teh Lisna misalnya, dia kan pecinta remper banget gitu, Iya. remper aja yang sering dia ceritain gitu, sama Ya nyipu benar. timah, sama kayak gitu contohnya gitu ya. Jadi kita udah tahu nih, oh produknya tuh kayak gini, nanti efeknya ke kita bakalan seperti ini gitu. Iya. Jadi seperti itu, ya. Udah, kita mencoba nggak apa-apa ya untuk produk kita, benar nggak Teh Desi? Karena kita kan Iya. bukan obat ya, bukan obat, Hmm. yang harus diminum dengan, dosis sekian-sekian.
kita perawatan gitu. Perawatan yang insya Allah aman gitu tanpa ampas ya. Iya, Karena si Nyiputi mah juga kita pakainya ekstraknya, jadi sarinya aja gitu, bukan sama ampas-ampasnya yang kita pakai ya kan gitu. waktu awal ikut bisnis juga kan maksudnya kan ratu-ratus kan harus intinya kita harus tahu betul kan manfaatnya rasanya. Jadi kalau misalkan ada konsumen kalau misalkan nyigesem rasanya gimana gitu kan. Kalau kita sendiri nggak tahu rasanya gimana itu gimana kan bingung jawabnya gitu kan. Kalau kita sendiri sudah merasakan manfaatnya, sudah tahu betul rasa dari setiap produk itu rasanya seperti apa. Jadi kita lebih enak menyampaikan ke konsumen atau timnya ya. Iya betul. Waktu itu pernah ada yang nanya gini nih Beb Desi. Teh saya kan masih gadis, terus saya kan single katanya. Ada yang bertanya kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya saya single, jadi saya nggak nyoba dulu rempah perawan gitu. Wah jangan-jangan nih banyak juga nih teman-teman kita yang Iya, belum benar. paham ya tentang Iya, produk knowledge-nya. Nah iya. gimana mau ini edukasi ke orang lain gitu, sementara kitanya Udah belum tahu tahu gitu gitu. ya, kita Iya, sendiri belum nggak paham. yakin dengan jualan kita, nggak yakin dengan diri kita Benar. gitu. Itu akan sulit ya Nyai ya. Tetangga berikutnya tuh akan sulit. Ya, Lanjut. yang keempat apa nih? Berkomunikasi. Berkomunikasi ya. Iya, Ini ya profesional dan pengusaha katanya sangat sukses, yang sangat sukses biasanya pendongeng yang baik. Jadi mungkin maksudnya adalah pembangun branding juga ya masuk di sini ya. iya, Bener nggak? Jadi dia benar. ngebangun brandingnya dengan cerita-cerita ya tentunya gitu ya. Jadi kita tuh nggak cuma diceritakan oleh orang lain ya. Kalau diceritakan orang lain khawatir nggak sesuai jadinya gosip, bener nggak sih? Ya contohnya aku kan kasarnya sering cerita ibarat masalah kopi atau apa gitu kan. Bener gak Nyai? Iya. Aduh bentar agak keselak. Lanjut Ya. lagi. Lanjut. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mampu nih mengkomunikasikan atau berkomunikasi. Baik itu tentang diri kita ya, tentang produk kita gitu, dan tentang bisnis kita. Nah, ini penting banget gitu ya, karena sukses berbisnis adalah harus paham itu, harus bisa itu gitu ya. Walaupun kayak saya nih masih belepotan, masih belum tertata ya untuk ngomong gitu ya. Tapi, kita harus berani berkomunikasi, benar nggak Beb Desi? Benar, benar banget. Nanti kasarnya gimana orang mau kenal kita, kita sulit berkomunikasi, benar nggak ya? Iya. Yang kelima, Menjaga hubungan dengan baik. Orang-orang sukses tahu tahu bahwa kesuksesan itu tidak dapat dari diri sendiri. iya, benar banget. Jadi, untuk sukses itu teman-teman butuh banyak jaringan, butuh Iya, banyak leader gitu ya. Semakin besar usaha kita artinya semakin banyak leader kita gitu ya, semakin iya, sukses bisnis kita artinya semakin banyak jaringan kita ya. iya, Contohnya perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia gitu ya, apa nih perusahaan yang sudah mendunia contohnya ya Toyota misalnya, Honda gitu ya, Suzuki gitu ya, sudah ada di beberapa negara. Itu bangun jaringan tentunya ya, dan dia juga memasarkan di negara tersebut gitu. Buktinya kita nih pakai kendaraan Honda ya, ada yang Yamaha juga gitu. Nah itu artinya, eee, mereka sukses karena apa? Jaringannya luas ya, dan iya, ya menjaga hubungan baik gitu. Menjaga apa, untuk mendapatkan jaringan itu harus menjaga hubungan dengan baik tentunya. Bener nggak, Beb?
Iyalah Nyai, harus itu paling utama. Bahkan mereka udah punya ya, cara memuaskan pelanggan tuh seperti apa gitu ya, konsep-konsepnya gitu. Itu juga salah satu menjaga hubungan dengan baik gitu ya. Jadi, mereka udah tahu winning customer heart seperti apa dan kita juga harus belajar itu ya, winning customer heart, memenangkan hati pelanggan, seperti itu. Utama. Kita Mhm. kasarnya nanti kalau misalkan hubungan kita tidak dijaga, terus nggak bisa memenangkan hati pelanggan gitu kan, gimana bisnis mau berkembang ya Nyai ya? Iya, betul. Nih Teh Intan ada nggak sih, Beb? Nggak ada, nggak ada ini Oh, orang kemana. Teh Intan lupa kayaknya. Enggak, semalam aku udah WA dia. Iya, iya Teh. Aku kan tadinya mau besok, kapan tuh sama Teh Popon gitu kan. Ya udah aku sama Teh Intan nggak apa-apa, ayo aku temenin gitu. Malam tuh, Mhm. nggak apa. Oke, kita lanjut aja deh. Yuk. Yang berapa yang keenam ya Nyai? Mhm. Selalu melakukan action. Orang-orang sukses tahu bahwa udah tadi ya Nyai. Berarti yang ketujuh ya? Belum. Oh, belum. Tadi berapa? Oh, Oh iya. ini melakukan action tapi keterangannya salah. Iya, makanya Keterangannya aku sama juga. dengan sebelumnya, Iya. ya. Jadi, yang keenam adalah selalu melakukan action, teman-teman. Nah, kita ya, eee, di Ratu Ratus ini selalu belajar waktu pertama tuh akademi, kita belajar learning by doing. Jadi dari belajar kemudian praktek, belajar praktek. Iya, Artinya kita harus melakukan action gitu ya. betul. Ilmu tanpa action, tanpa di-action kan ya nggak berarti apa-apa gitu kan. Iya. Ya kita kapan mau suksesnya gitu. Bahkan ada nih, teman saya yang pinter banget luar biasa gitu, tapi dia nggak berani action, dia nggak berani gitu ya. Eee, Dia itu kalau bikin konsep jago banget, saya kalau lihat konsepnya beliau tuh terkagum-kagum, "Wah, saya belum bisa seperti ini," gitu ya. Kalau saya kan hajar bleh aja orangnya gitu kan. Iya. Saya belum bisa kayak gini, kalau dia udah konsepnya mateng, tapi nggak ada yang dia action-kan satupun, gitu. Nah itu nggak akan jalan juga ya teman-teman, walaupun teman-teman nih setiap hari ikutan ngopi pagi, setiap hari belajar ke sana ke sini, tapi nggak pernah action gitu ya. Untuk posting aja masih Males. malesan gitu ya, Bisa masih ya Nyai. pontang-panting gitu ya. Nah, apa, ya gimana mau sukses gitu ya, karena nggak ada Iya. action teman-teman. Justru, action-nya kita sebagai penjual ya, ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini, ilmu-ilmu yang kita dapatkan sekarang adalah dipraktekkan gitu, di-action-kan. Jadi kalau kata guru saya, sekali belajar action-nya 3 kali. Jadi, learning, action action, action. Iya. Gitu, kemudian mentok belajar lagi, action lagi, belajar lagi, action lagi, dan kayak gitu. Nggak pernah berhenti seharusnya gitu ya. Kita, action terus belajar lagi, action belajar lagi, karena ilmu di luar sana teman-teman semakin berkembang gitu ya. Dan, mereka yang khusus mengembangkan ilmu misalnya, itu selalu aja menemukan. Nah, kalau kita kan enggak ya, enggak Iya. khusus mengembangkan Benar, ilmu gitu, bener nggak sih? benar Nyai. Jadi kita harus terus belajar gitu. Terus belajar dan terus action maksudnya. Action Iya. action, belajar lagi gitu. Karena setiap mentok nih teman-teman, kalau saya pribadi ya, setiap mentok gitu Teh Desi, itu yang saya, evaluasi adalah diri sendiri. Kemudian baru evaluasi yang lain gitu. Udah itu baru cari, klopnya di mana gitu, cari solusi-solusinya, seperti itu. Dan setelah mencari solusinya, pasti saya cari guru baru, pasti saya belajar lagi gitu. Nah, seperti itu. Iya. Karena kan, kita cuman manusia biasa ya, kadang Iyalah. apalagi saya ibu-ibu Teh Desi, mudah lupa. Sama, aku juga kadang udah lupa gitu kan. Kadang kalau misalkan belajar juga, kalau misalkan
yang di sini nggak ngerti gitu kan, pindah lagi yang kira-kiranya ngerti gitu kan. Nah udah ngerti ya langsung dijalanin, oh gini gini harus gini. Contohnya aja kalau misalkan kita bikin status di Facebook kan, awalnya nggak ngerti kan kena tinjau terus gitu kan. Nah supaya ini Mm-mm. gimana gitu kan, supaya statusnya tetap berjualan gitu kan. Terus pernah diajarin katanya copywriting gitu kan, best selling itu tuh maksudnya apa gitu kan, jadi kita harus ngerti, harus paham gitu kan. Nah sudah ini kan baru kita mulai gitu kan, oh gini gini. Nah kita mulai actionnya ya mulai kita bikin status sendiri gitu kan, tapi seperti yang pernah kita pelajari gitu kan. Nah udah itu, oh ternyata bikin statusnya gini, kemarin-kemarin aku tuh salah gitu kan. Jadi belajar terus tanpa action kan percuma. Ya. Oh ya Allah, ini aku air nyala sendiri. Bentar Teh Desi, lanjutin aja ya. Iya. Yang 7, bertanggung jawab terhadap tindakan Anda dan tim Anda. Orang-orang sukses tahu bahwa ini kayaknya yang tadi deh tulisannya. 3 kali. Bertanggung jawab terhadap tindakan Anda dan tim Anda. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan kita dan tim tim kita. Ini tulisannya, aduh Nyai, ini tulisannya ada 3 kali nih kayaknya nih. Oke, yang terakhir apa tadi Teh Des? Bertanggung Aku jawab. ini anak dulu. Ini tulisannya ada 3 kali Nyai. Oh ya Allah. Bertanggung jawab terhadap tindakan Anda dan tim Anda. Yang ininya keterangannya sama tetap yang tadi itu kayak. Ya. Oke, bertanggung jawab terhadap tindakan Anda dan tim Anda. Jadi kita harus bertanggung jawab ya teman-teman. Misalnya kita bukan melakukan kesalahan apa ya? Terjadi kegagalan misalnya ya. Terjadi kegagalan di diri kita gitu. Kita evaluasi tidak menyalahkan orang lain gitu karena seorang leader gitu ya, seorang pengusaha yang tentunya melideri diri sendiri gitu ya. Kita pertama itu adalah evaluasi diri sendiri ya. Kembali lagi kayak yang tadi. Jadi ada satu mindset gitu ya untuk leader ini. Jika gagal adalah karena saya, jika sukses adalah karena kita gitu ya. Sehingga kita itu nggak gede hulu kalau kata orang Sunda ya. Nggak gede hulu ketika kita sukses, oh ini mah karena gue gitu kan. Nggak kayak gitu ya, karena kita selalu yakin setiap kesuksesan, setiap proses itu pasti melibatkan orang-orang lain gitu ya. Karena Allah mempermudah misalnya mempertemukan dengan si ini, kemudian dibantu si A, dibantu si B, si C seperti itu. Ya. Sehingga ketika kita gagal, ya kita harus bertanggung jawab ya sama tindakan kita. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan gitu, atau ada hal yang kurang yang belum kita jalankan, bisa jadi seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau sukses karena saya, kalau gagal karena saya, kalau sukses karena kita, itu mindsetnya. Sehingga kita tuh jadi orang yang bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu seperti itu. Oke, Teh Desi tuh mungkin ada yang mau sharing juga, yang mau bertanya juga. Saya kembali lagi nih ngurusin anak. Lanjut ya. Iya. Sok yang mau bertanya atau sharing boleh. Aduh maaf ya agak belepotan ini. Ininya juga materinya juga nggak karuan nih. Ininya isinya itu semua. Ada di sini ada Mbak Ruth, Mbak Husnul, Teh Ana, Teh Wawas, Dejen, Teh Pia, Teh Yeni, Teh Yuli, Teh Mita, Mbak Yudia, Teh Popon, Teh Mariam, Enis, Teh Ratna, Teh Hani, Neni, Teh Pilda, Teh Ratna, Teh Yuyun,
Rizky, Nuri, Teh Mulia, nggak tahu ini tulisan Cina siapa ya? Yo, yang mau ditanyakan atau mau sharing boleh buka mikrofonnya. Halo, Barut, Ya, pada join. Ada yang mau sharing atau ini Barut atau yang lain boleh. apa ya? Memang di radio itu banyak belajar banget ya Teh ya. Iya. Memaksa kita itu harus selalu siap untuk terus belajar dan belajar. Itu saya rasakan banget loh. Awalnya nggak ngerti sama sekali bisnis itu seperti apa. Kira ini cuma jualan-jualan aja. Sama. Ternyata sekali ke penjual online itu luar biasa loh ternyata. Iya. Nah, alhamdulillahnya ya di Ratu-Ratu itu istilahnya kita tinggal makan. Jadi sediain tuh kuehnya, minumnya, itu Jadi aja sih. tinggal Ya. gimana kitanya ya Barut ya. Tinggal gimana Betul. kitanya Tinggal gitu. niatnya yang kuat, yang banyak. Benar. Kalau kita pengen maju ya kita harus lebih kuat, lebih ini lagi ya, Mbak. Betul. Nggak mudah apa ya, nggak mudah menyerah. Kadang terus terang ya kalau misalnya mulai sepi orderan gitu tuh ya pengennya berhenti gitu. Ah, ngapain gitu, nggak ada yang beli gitu. Kalau sepi orderan tuh Barut gimana tuh cara apa menyiasati supaya ini gimana gitu kan? Biasanya Apakah kalau dari saya itu down atau makin gimana? promosi, makin gencar promosi, terus bikin desain-desain baru, itu nyari lagi bahan-bahan di ini answer and question di ini apa produk di grup tele kan ada tuh ya, grup untuk produknya itu apa kayak testing, terus kemudian tanya jawab, nah itu mau nyari-nyari di situ, nanti terus bikin desain, lebih gencar lagi, nambah-nambah promosi lagi, terus kemudian itu sapa-sapa lagi yang dulu-dulu sudah pernah beli, sapa-sapa lagi di grup, Oh, gitu. terus semangati lagi reseller-reseller itu, kayak keimanan deh naik turun kalau kalau dibilang itu ya. Padahal semangat gitu ngobrol tuh sampai panjang di grup. Besoknya sepi gitu kayak gimana nih sapa-sapa lagi gitu sih. Kalau Teh Desi, Apa? kalau mulai sepi. Aku kalau misalkan sepi namanya gini loh, selalu berpikir gini loh. Namanya jualan, namanya bisnis, kita kan ada pasang surutnya. Ada waktunya Benar. naik, ada waktunya mundur, ada waktunya Hmm, rame, ada waktunya sepi benar. kan. Iya. Itu kan. Aku sih selalu menyikapi mungkin lagi sepi, mungkin ada lagi yang nggak punya uang atau mungkin lagi gimana gitu ya. Tapi tetap semangat bikin status gitu kan. Ah, Heeh. Kalau aku, kalau Mbak Rut kan bikin-bikin kanva nih kayak Teh Ratna gitu kan bikin kanva, gitu kan, bikin posting-posting gitu. Aku lebih langsung praktek bicara langsung kayak gini gitu Mbak Rut gitu kan. Contohnya aja kalau misalkan di TikTok gitu kan, terus yang pokoknya yang secara langsung gitu kan. Kalau bikin kanva-kanva emang aku agak ini gitu. iya sih. Artinya kan itu potensi masing-masing ya, Teh ya. Nah, Maksudnya nah, dikembangkan setiap sesuai orang punya, sesuai iya dengan makanya, kita sukanya yang mana gitu. nah, Lebih nyaman kalau kerja gitu. iya makanya kan katanya kita harus tahu apa ya pribadi kita sendiri sendiri gitu kan. Terus Hmm. keahlian kita seperti apa tuh emang benar gitu kan. Hmm. Kan. Oh yang suka suka ngobrol ya ayo dibanyakin grupnya ya Kayak aku sih cari-cari lagi sasaran di grup gitu. ngobrol panjang lebar gitu kan, sharing-sharing. Aku juga tim kadang gini, kalau misalkan Teh gimana nih lagi sepi gitu kan. Terus kemarin juga tim bilang gini Teh, aku tuh pusing katanya. Pernah nggak katanya nemuin konsumen bilang gini,
harganya mahal gitu kan. Terus dia tuh bilang, coba aku pengen tahu gitu kan masalahnya apa dulu gitu kan. Nah, Mm-mm. reseller itu kan cerita panjang lebar gitu kan, bilangnya konsumennya rewel gini 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 gitu kan, harga mahal gini. Kata aku, gini loh, mahal tuh bentuk ininya kemana gitu kan. Terus Mm. dia pengen produk kita tuh masalahnya apa. Jadi kita harus benar-benar digali gitu kan. Terus harus tahu juga target market kita gitu kan. Kadang kan apa kita asal-asal saja gitu kan ngejual gitu kan. Tapi mereka tuh nggak butuh produk kita gitu kan. Jadi kan disebutnya bilangnya mahal, nggak butuh gitu kan. Jadi kita harus tahu betul kan, Barut. Mm-mm, mm-mm, bener. Eh, Juga nah, mengedukasi konsumen itu juga harus jelas gitu ya, iya, maksudnya nggak sampai mereka itu salah paham terus nah, kecewa gitu kan. Dia harus benar ya, itu tadi benar kata Teh Desi, harus tahu persoalan iya, yang sebetulnya mereka alami itu apa gitu, baru iya. kita bisa kasih solusi. Jadi nggak jangan sekedar sampai, ya jangan nggak sampai sekedar misalkan, bilangnya ya rempah perawan buat masalah wanita loh, tapi masalah wanita kan banyak ya. iya, benar. Karena kan pikir gini, Mbak Ruth, rempah perawatan wanita, menjurusnya kayaknya ke situ aja gitu kan. Kan setiap Hmm. orang pandangan beda-beda ya. Jadi gimana kita cara penyampaiannya sih sebenarnya gitu kan. Kan masalah wanita bukan di situ aja kan, banyak gitu kan. Terus juga bukan ibu-ibu yang udah menikah aja gitu kan, yang gadis remaja pun masalah kewanitaan jangan salah loh, pasti udah punya gitu kan. Saya Justru itu kadang apa, saya punya saya itu gabung di perumahan saya itu ada grup kayak pasar gitu loh Teh. Grup orang-orang yang jualan-jualan gitu. Jadi saya nggak selalu setiap hari posting itu nggak selalu promo harga atau promo produk. Jadi kadang-kadang ngajak mereka kalau misalnya mau konsultasi atau mau tanya-tanya aja deh boleh gitu. Jadi nggak selalu hari ini jualan gitu. Kan intinya Teh kan pernah ya bilang ya kalau jualan tuh nggak harus, maksudnya nggak harus langsung direct selling gitu. Aku jual iya, ini harganya ini kan gitu ya. Jadi pakai iya, boleh banget kalau misalnya mau ada yang konsultasi, tanya-tanya gitu. Tapi saya kirim gambar gitu, gambar produk gitu. Tapi iya. nggak ngomong kalau ini harga sekian, manfaatnya ini enggak. Asalnya kalau masalah harga nanti dulu kita kasarnya kan pendekatan dulu gitu kan, trending dulu gitu kan, gimana orang mau mengenal kita dulu gitu kan. Intinya kalau misalkan langsung jangan kalau orang lain ya, saya sendiri kalau misalkan ada yang chat atau yang langsung menawarkan produk tuh berasa gimana gitu kan Mbak Ruth gitu Kayak kan. ditodong ya. Iya, kalau misalkan kita pendekatan dulu gitu kan, kenal dulu gitu kan, lama-lama kan gampang gitu kan, yang itu kan jualan atau apapun gitu kan. Kalau menurut aku sih gitu. Betul. Iya sih, macam-macam sih konsumen. Iya, Ada yang chat saya itu cuma bilang gini, boleh ya nanya dulu, misalnya nggak iya, jadi beli juga nggak apa-apa ya, gitu. Oke, betul. ada yang Iya, gitu. ada. Kan setiap orang kan beda-beda gitu kan. Kadang ada yang baru minum gitu kan udah pengen langsung merasakan gitu kan. Ini kan konsepnya perawatan kan. Jadi nggak bisa langsung ini kan tergantung kondisi dia gitu kan seperti apa gitu kan. Kalau kondisinya baik ya pasti langsung merasakan manfaatnya. Tapi kalau misalkan kondisinya di dalam tubuhnya kurang baik, pasti kan memperbaiki yang nggak baiknya itu dulu kan, kayak melancarkan peredaran darah, itu kan ya benar nggak baru? Iya, kuncinya sih kita dulu yang harus yakin gitu. Nah, Kita dulu yang banyak ilmunya, terus yakin dengan produknya, terus apa ya? Kalau bisa sih dicobain sendiri ya satu-satu coba jangan lupa supaya ini lebih. pelajari produk knowledge itu yang utama. Ya, Kalau ya. kan dulu Nyai sering ya ngegembor-gembor, jangan lupa gitu. Aku dulu awal-awal ikut juga
kan baru nyoba satu gitu kan, aku masih penasaran gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang konsumen atau kita cari tim tuh, kita tahu sendiri manfaat sama merasakan produk itu sendiri gitu kan. Bener. Jadi kalau kita yakin, insya Allah menjelaskan itu juga mudah. Edukasi konsumen itu juga gak kelihatan ragu gitu. Ini beneran gak sih orang ini jualan gitu? Beneran gak sih tahu sama produknya gitu? Soalnya kan ini kan produk asalnya diminum, dirasakan manfaatnya, bukan kayak ibarat ini loh, ini tas misalkan atau baju, kan jadi kelihatan gambarnya cuman diraba-raba tahu bahannya gitu kan. Kalau ini kan harus benar-benar tahu manfaatnya gitu kan. Kadang gini, kita tuh baru misalkan orang tuh lagi punya, contohnya aja aku punya masalah lambung udah parah gitu kan. Nah, antara nyisenanya sama nyiputima tuh kan kita harus tahu betul gitu kan, jangan sampai salah memberikan produk gitu kan, jangan sampai kita salah, orang tuh nggak ngerti akhirnya menyalahkan produk kita gitu kan. Jadi kita harus benar-benar tahu betul manfaat sama penyampaiannya juga sih kalau menurut aku. Saya ingat bener loh kemarin ya, kemarin pagi Nyai bilang ada konsumen yang nanyain, ini kalau misalnya nggak minum lagi balik ke bentuk semula nggak? Ada keputihan lagi nggak? Itu beneran kejadian loh. Ada konsumen nanya gitu ke saya. Ya Jadi kalau sering misalnya sudah minum aku empat kantong gitu ya, misalnya minum 4 kantong, bisa nggak gitu nggak muncul lagi penyakitnya gitu? Ya, kok ternyata jawabannya itu waktu itu ya saya bilang sih, kan namanya saya kunci patokannya pada bahwa produk Ratu Ratus itu perawatan gitu kan. Segala sesuatu kayak tanaman lah, kalau dirawat tiap hari kan pasti ya indah. Kalau ditinggal tidak dirawat ya pasti kan mati. Seperti itu sih konsepnya yang saya pegang gitu. Nah, ternyata benar gitu kan. Nyai kemarin juga jelasin gitu ya. Alhamdulillah berarti nggak salah. iya. Banyak yang nanya gitu. Maksudnya kalau saya pakai Timung Spa, terus misalnya udah nggak diuap lagi, bisa muncul lagi nggak? Dan ternyata kalau katanya kan memang faktor penyebab penyakit muncul itu kan nggak cuma satu. Mungkin pada saat perawatan yang pertama, Timung Spa mengobati satu penyakit atau meringankan satu gejala. Tapi yang gejala yang lain kan belum, gitu. Belum ketahuan misalnya karena berhenti perawatannya kan gitu. Teh Desi menghilang. Halo, sinyal baru lanjut Iya ya, gambarnya nggak jelas tuh. adik. Iya, tadi sih endut-endutan tuh. Masa mana Nyai endut-endutan? Kurang tegamnya. Aduh. Ada terpeling nih, masih pagi. Endut-endutan. Gambarnya Teh Desi, suaranya. Iya kan sinyal muter terus, makanya aku waduh muter sinyal kayak Itu nggak keluar gambarnya tuh. sekarang ada nggak? Nggak ada. Masih proses Benar. belum keluar. Aduh, masih pemanasan kayaknya. Bentar aku keluar dulu bentar. Ya, Mbak Ruth nih, saya pernah punya pengalaman nih Mbak Ruth ceritanya. Saya belanja ya, zaman dulu Ada banget nggak, Nyai? tahu. Ya Ada. udah ada. Ada. Jadi zaman dulu banget ya, zaman BBM kalau nggak salah nih. Jadi saya pernah beli salah satu produk skincare. Nah ini yang warnanya hijau, pokoknya katanya herbal gitu ya. Di salah satu toko online waktu itu. Nah, udah saya beli ya. Nah, ternyata karena kan kulit saya kan ini ya nggak kuat yang kimia terlalu berat gitu. Itu katanya herbal, tapi saya nggak cocok dengan si produk itu gitu ya. Terus saya ngobrol lagi, karena penyampaian beliau itu bagus gitu ya, si penjualnya itu pintar banget dia memaparkan produknya Ya, gitu ya. Terus komunikasinya. kalau ada kendala
dia jelasin gini-gini gitu kan. Nah itu saya nggak kecewa, saya pesen lagi produk kalau nggak salah masker rambut atau apa ya waktu itu yang sasetan kayak gitu deh. Dulu tuh ada sasetan gede masker rambut sama masker bukan masker ya kayak kayak silikon atau apa gitu ya. Silikon untuk apa masker kayak masker payudara cuman dia bentuknya kayak udah kertas gitu loh. Nah itu saya pesan itu gitu ya ke beliau. Dan yang untuk yang payudara itu nggak cocok gitu, nggak cocok juga gitu. Tapi si rambutnya alhamdulillah cocok masker rambutnya waktu itu gitu ya. Tapi saya nggak marah, nggak bosen gitu ya, dan nggak kecewa karena pelayanan dia itu luar biasa, bagus Iya. banget gitu. Dan benar banget 87% itu orang kembali karena pelayanan. Iya. Walaupun 2 produk yang saya beli itu nggak cocok gitu ya. Tapi karena pelayanan dia bagus, saya nyari barang itu pasti ke dia lagi gitu loh. Udah seperti Karena itu udah nggak ada nyaman ya, Neng. kapoknya. Ya karena ya itu nyamannya itu gitu. Nah, seperti itu misalnya. Makanya yuk kita belajar pelayanan customer ya. Kita juga belajar product knowledge sehingga kita menjelaskan kepada pelanggan itu jelas gitu ya, dan pelanggan itu nggak ngerasa kecewa. Walaupun nggak cocok dengan satu produk, dia balik lagi gitu. Kayak saya dulu contohnya sama Mbak Egi kalau nggak salah namanya itu balik lagi gitu di BBM. Seperti itu contohnya teman-teman. Ini Iya, penting karena banget kan ya. iya, karena kan produk kita tuh apa ya, maksudnya bukan kayak eh, apa yang kayak baju atau ini ya, maksudnya tas itu kan cuman lihat gambar atau dipegang gitu kan. Karena kan kita produk dari perawatan terus alami gitu kan. Terus harus tahu betul juga gitu kan manfaat sama eh, kandungan-kandungan di dalamnya, itu cara penyampaian kita. Jadi kalau misalkan ada konsumen misalkan tanya, aku pernah ada gini Mbak Ruth, eh, masalah kemarin ya, aku kan pasang apa status masalah kopi gitu kan, lah aku nggak berasa apa-apa, aku kecewa gitu kan. Nah aku tanya lagi kecewanya kenapa gitu kan. Terus sebelumnya ada masalah enggak sama suaminya gitu kan saat berhubungan atau gimana gitu kan. Iya karena setelah minum katanya dia langsung ngantuk gitu kan. Terus masalah sama suaminya apa? Suami aku katanya ejakulasi dini gitu kan. Terus dia gampang capek gitu kan. Terus sering sakit. Oh pantes kataku gitu kan. Ya mungkin daya tahan tubuh suami kamu itu lemah, metabolismenya kurang baik gitu kan gitu kan makanya harus rutin perawatan. Nah kalau bisa pakai wedang lelaki gitu kan itu kan untuk memperbaiki metabolisme gitu kan terus biar nggak gampang stop. Nyala gitu Teh Desi itu. Iya, Teh Desi menghilang lagi. Lanjutnya hilang terus aku Pak. Nah kan aku udah jelasin gitu kan rutin perawatan pakai wedang gitu kan karena harus memperbaiki sistem di tubuh dia sendiri gitu kan. Oh gitu ya, iya gitu kan. Terus minumnya berapa kali gitu kan ya. Aku disaranin aja gitu kan. Tanya pekerjaannya apa gitu kan. Maksudnya apa yang membuat dia seperti itu gitu kan. Nah setelah di intinya apa edukasi kitanya baik itu kan sampai ke orangnya ya pasti dia oh iya nanti aku belilah apa wedang lelakinya biar suami aku kembali gitu kan maksudnya sehat gitu kan gak gampang sakit dia sendiri bilang iya sih tetangga aku minum kopi langsung merasa khasiatnya gitu kan ya iya itu karena masalah dalam diri suami kamu sendiri gitu kan daya tahan tubuhnya gitu kan jadi kan setiap orang berbeda-beda ya metabolismenya nggak semua orang sama gitu. Enggak, kalau Alhamdulillah Edi itu masalah kok.
Iya, masalah kesehatannya gitu, bukan iya. dari metabolisme aja, Beb. Jadi memang dia udah Iya. bermasalah karena Oh banyak gitu, faktor ya, teman-teman. faktornya. Selain capek juga ya mungkin rokok, pola hidup, gaya hidup, makan makanan yang kurang berserat, kurang sayur-sayuran, itu juga bikin, Edi gitu kan. Agak Iya. ada kan Pak Edi ya? Jadi Istrinya Pak Edi katanya iya, nggak ada. Ejakulasi jadi dini. aku Waktu itu aku Pak Edi maksudnya yang sempat marah ya, gara-gara jadi aku jadi agak-agak tahu maksudnya, oh ternyata iya maksudnya istrinya tuh belum kasarnya belum puas, tapi suami udah lemah duluan, udah ini gitu kan. Jadi terus kurang komunikasi juga dia tuh suami istri tuh gitu kan. Gitu. Alhamdulillah sih sekarang bilang Jangan layangan putus ya Teh Desi ya. apa? mhm, Ada aku putus nyambung terus nih. kayak layangan putus. Layangan putus Mas ada nggak bisa diapain itu. Aduh, Edi aja Nggak masih apa-apa bisa. putus Mbak Ruth, yang penting udah pernah dinaikin. aduh, kemana aja nih? 651. Iya Yang lain ada kan? ini enggak? Iya benernya. Ya takutnya yang lain mau ditanyakan atau ini boleh sebelum ini. Nah, ada juga nih TDC nih, Mbak Ruth. Jadi, ada customer gitu ya, pengen disayang suami gitu, pengen suaminya berubah, secara komunikasinya gitu ya, jadi romantis gitu ya. Dia minum remper tuh karena pengen itu, pengen suaminya berubah. Ya kan ini jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi kita harus benar-benar nih tahu dulu kadang Iya, masalah benar. dia apa gitu. Gali Iya, masalahnya, rasakan baru kita jadi solusi gitu kan. benar. Jadi nggak sekonyong-konyong, suami saya belum berubah sampai sekarang. Saya minum remper udah sebulan. Benar. Suami saya Tapi nggak gini, romantis-romantis. Ya orang jangan-jangan pikirnya suaminya bukan gini. tipikal romantis gitu ya. Benar. Tawa terus baru. Kan banyak orang pengen gabung. Minum lapar, tapi kita nggak ngomong sama suami ya sama aja Nah, kan, nggak akan ketemu romantisnya di mana. Emangnya remper cenayang bisa langsung istrinya suaminya kepelet gitu. iya kan? Yang jualan produk juga ya, katanya sepi nggak laku gitu kan. Nggak ada yang bilang nggak berasa apa-apa gitu kan. Ya tergantung orangnya gitu kan, kondisi tubuhnya, terus Iya. misalkan nggak laku kita actionnya seperti apa gitu kan. Gimana gimana kitanya sebenarnya sih kalau menurut aku gitu kan. Minum berkantong-kantong tapi nggak pernah komunikasi sama suami, nggak mau nggak mau inovasi dan lain-lain. Aduh, masih pagi baru. Udah terpeliduk. Teh Pilda maju mundur cantik loh dari tadi dia. Masuk Ya kayak terkeluar, kita ini masuk keluar. sinyal juga itu. Ya dari ini susah banget agak oleng. Ya intinya kalau misalkan kita penyampaian konsumen itu harus tepat gitu kan. Jadi kita gali dulu masalahnya apa, seperti apa gitu kan. Terus kita harus tahu dulu produknya gitu kan. Jangan sampai apa ya? Kalau gitu ya Teh ya. Apa? Promosi kalau misalnya kita promosi terus bikin Nah, copywriting gitu kan yang juga nggak iya. boleh berlebihan lah atau Iya. gimana gitu ya supaya nggak salah paham tuh konsumen. Intinya kalau menurut aku sih sesuaikan diri sendiri gitu kan, pelajari gitu kan. Gitu kan. Kalau masalah bikin status kan status di Facebook gimana kan gitu kan. Jangan gini, orang lain gini, aku ikutan gini ya. Kita sesuaikan diri sendiri aja. Kita sambil lihat-lihat yang lain gitu kan. Gimana supaya nyaman gitu kan. Nah, kadang baru dari segi misalkan bikin status sama cara penyampaian kan kadang suka beda gitu kan.
Iya, kita juga sebagai penjual jangan mudah baper. Misalnya ada customer yang bilang, ah saya nggak berasa apa-apa gitu kan. Jangan-jangan dia nggak punya perasaan gitu. Aduh, Jangan-jangan Bapak mati dia. saya Temi. Aduh, benar-benar. Kita Jangan memang baru begitu udah mundur gitu ya ya. ya kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya ingin dia selesaikan gitu ya dari Tuh lemper kata ini Nyai, gitu ya. tuh kan Ya, yang merasakan kata suami bukan istrinya, suaminya kan. Kita minum tanpa perawan yang merasakan yang itu kan suami, benar kan? iya, tapi istri juga merasakan enak kok kepadan, Suami aku ketawa terus ya. Kalau yang nggak merasakan apa-apa ya mungkin suami istri itu udah nggak punya perasaan bisa Iya, jadi ya. udah hafal ya Nyai ya, di situ udah hafal kayaknya. Ya. jadi ini nih nyambung ke layangan putus udah Iya, punya layangan iya maksudnya baru mungkin ya. ini temanya beda loh. Dari sini menuju kesuksesan, kenapa jalurnya Jadi layangan putus. Itu namanya kreatif teh. Ayo Tepa, boleh bicara Tepa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sharing aja nih, ada salah satu konsumen yang tadi ya ngerasain khasiatnya yang awalnya beliau ini lagi marahan ya sama suaminya hampir seminggu lebih lah nggak bicara gitu ya. Terus kan kenal produk ini kan Herba Perawan. Jadi istrinya itu pintar untuk mancing biar bisa komunikasi. Dia WA-an. Jadi di rumah nggak komunikasi tapi WA-an gitu ya. Jadi di gambar WA-nya tuh jangan kasih gambar aku baru beli ini tapi aku belum ngerti nih maksudnya khasiatnya terbukti apa enggak. Terus kata suaminya emang kenapa? Iya katanya kalau minum ini bisa begini-begini gitu. Terus kan suaminya juga penasaran ya. Terus pulang tuh ini ya HB gitu ya. Kata suaminya ya bener katanya beda banget. Nah dari situ kemudian terbuka komunikasi. Alhamdulillah yang tadinya marahan jadi baikan. Itu sharingnya dari saya. Terima kasih. Ikut bahagia juga Iya. sih dengan gitu. Tuh Iya. kan, Masya Allah kan. Iya, penting banget komunikasi ya Nyai ya. Ya, maksudnya Masya Allah sebenarnya ada, khasiatnya ada gitu. Iya, manfaatnya keras. Ini enggak? Iya, ini Nyai. istrinya pinter ya, Beb. Istrinya pinter mancing imajinasi suaminya. Karena laki-laki kan makhluk imajinatif ya. Imajinasinya tinggi gitu. Benar. Enggak Nyai, nggak apa-apa lah nggak nyambung ya di sini kan menuju kesuksesan ya ininya ke Pak Sutri nggak apa-apa. Enggak kok, Beb. Ini nyambungnya Nyambung. itu dari aplikatif Oh, kita pelayanan konsumen. konsumen Kan ya. tadi ada membangun jaringan. Iya benar. Begitu. Ini udah jam 6:59 nih. Kalau nggak ada, Teh Desi boleh tutup nih. Dulu masih ada nggak ya? Masih ada nggak? Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Teh Desi. Iya, iya Teh Mulia, Teh Wawas tuh mau buka ini ya sok satu-satu. Sok Teh Mulia. Siapa duluan? Mulia duluan Kak. Suaranya doubling nggak sih? Enggak. Nggak. Oke. Nggak bagus. Iya Nyai, makasih. Iya tadi dengar ceritaan dari Bunda Eva ya tadi ya. Jadi senyum-senyum sendiri. Oh, Masya Allah gitu ya. Si istri teh meuni cerdik pisan gitu ya. Bisaan untuk ngajak baikan ya gitu ya. Nah, berarti
seorang pebisnis juga kudu ini ya, kudu kreatif dalam artian juga, ketika misalnya kita menawarkan, produk gitu ya, berarti harus mencari jalan mana nih kira-kira yang akhirnya, customer itu menjadi tertarik. Nah ini nih, Mulia pengen dapat sesuatu sih dari Teh Desi atau dari Nyai dan mungkin dari yang lain, terkait dengan, meyakinkan customer nih. Kadang Mulia tuh orangnya sebenarnya bisa sih ya dalam artian adalah menjelaskan knowledge produk, kemudian ketika misalnya memberikan testi kan, itu bisa mencerminkan gitu ya, menggambarkan bahwa sebuah produk ini nih, oh iya khasiatnya ini loh, ini berdasarkan testimoni gitu kan ya. Nah cuman kadang tuh mulai tuh jadi kayak nggak tegaan dalam tanda kutip gitu kan, untuk bisa kayak, ayo gitu nyobain gitu kan. Jadi ngeyakinin, customer yang memang akhirnya bisa apa ya, langsung klik gitu. Itu gimana ya? Ada tipsnya nggak sih mungkin dari Teh Desi ataupun Nyai? Karena Mulia tuh sering ya, beberapa kali lah bisa dibilang kayak gitu. Dibilang tuh gini, "Oh iya tunggu ya Mbak nih, insya Allah nanti list-nya, akan dikirim," gitu kan ya. Nah pas ditanya lagi, eee, kayak menghindar gitu, kayak menjauh gitu. Nah jadi Mulia bingung gimana ya harus, menagihnya gitu. Ya mungkin dari Teh Des sama Nyai ada tipsnya gitu mungkin bisa di-sharing ke Mulia. Ya mungkin gitu aja sih, makasih atas waktunya. Sama-sama. Aduh maaf tadi saya lagi di air, Neng. Jadi, Teh Desi mana? Menghilang nih? Iya kayaknya sinyal itu Nyai. Iya. Tips ya, Beb, untuk, meyakinkan customer gitu, yang tadinya mau beli, terus, tips meyakinkan customer yang pertama, terus yang kedua tadi, tips bagaimana menagih gitu ya? Iya. Oke. Ini kalau saya gitu ya, ini, pakai DISC itu atau pakai yang sanguin, koleris gitu ya. Iya. Nah, itu pakai itu, Beb. Jadi kita dari chat dia aja atau dari profil dia aja, kadang kita udah tahu nih karakternya seperti apa dan kita harus menghadapinya bagaimana gitu. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lagi ya ilmunya tentang ini ya. Iya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, oh nih dia ini sanguin nih, kayaknya, bersenang-senang gitu ya, atau bisa jadi dia ini, apa, orangnya kinestetik, jadi harus dengan, sentuhan gitu ya. Misalnya, "Oh ini bermanfaat banget." Nah, dengan kata-kata seperti itu, bermanfaat banget, lebih menusuk ke dia, lebih masuk ke Iya. dia gitu ya. Atau mungkin dia harus diedukasikan dengan video-video orang-orang visual gitu ya. Nah itu, kita bisa dengan dari chat dia aja, chat dia yang pertama misalnya, "Assalamualaikum Mbak, saya mau tanya nih, mau tanya-tanya," gitu misalnya. "Oh boleh." Misalnya dia udah tahu nih, produk rempah perawan itu khasiatnya apa ya? Oh ini. Udah, nah ini biasanya nih orang-orang yang koleris gitu ya, jadi, dia Singkat. maunya to the point aja gitu. Iya, to the point. Seperti itu. Jadi kita hadapinya dengan begitu. Nah, untuk menghadapi orang yang tadinya mau beli, kita nggak usah nagih. Biasanya tuh kalau cara admin-adminnya Kang Dewa, admin-adminnya Pak Tung Semua Ringin, ya, itu tuh nanyain kabar. Gimana kabarnya? Terus didoain, semoga sehat selalu ya, gitu. Sambil kita sebenarnya ngingetin itu gitu, udah dia jawab ya, jawab pertanyaan kita gitu, misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, dia jawab. Kita nanya kabar, terus semoga banyak rezekinya, kita doain dan lain-lain lah gitu. Baru nanti, oh ya Mbak, perihal ini gimana ya Mbak, saya sudah masuk list nih gitu. Nah seperti itu bisa jadi nih, jadi solusi gitu ya. Terus misalnya jawab, "Oh, maaf nggak kebagian uangnya." Ya artinya memang nggak kebagian uangnya. "Oke Mbak, ditunggu ya, mungkin nanti ada promo saya infokan ya," gitu. Jadi dia udah tahu ketika kita, ada promosi gitu, kita mau infokan ke dia. Jadi mungkin nggak hari ini sih dia beli gitu, mungkin besok lusa gitu. Kita, bangun aja komunikasi yang
baik. Seperti itu mungkin Beb Mulia. Kalau dari Teh Desi gimana tuh, Mangga? Ya aku nggak beda jauh sama Nyai, tapi kadang aku orangnya tuh ya pendekatan dulu sih gitu kan. Kalau misalkan orang itu belum ini ya udah biarin aja dulu. Aku pendekatan dulu gitu kan sebagai teman gitu kan, sering-sering ngobrol biasa aja dulu. Nah, kalau udah merasa ini baru gitu aku mah. Baru langsung intinya branding dulu sih kalau aku. Ya, kalau Mbak Ruth mana nih Mbak Ruth nih? Mungkin Mbak Ruth ada nih tips-tipsnya nih. Terpental gitu. Terpental kayaknya Nyai. Oh, Mbak Ruth terpental. Sinyal dari tadi aku. Kalau Bu Gubernur nih ada Bu Gubernur nih lagi honeymoon Tapi kayaknya enggak, ya. Pilih apa siapa tadi? Cempil. Bu Teh Gubernur. Pilda. Teu aya. Tadi dia masuk keluar masuk terus Nyai, sinyalnya susah nih. Ini ada Teh Popon tuh. Kalau Teh Popon gimana nih? Masuk yang lain aja dulu. Wah, suaranya pada Oh, lagi nganterin anaknya iya, kali ya. lagi pada sibuk Nyai, pagi-pagi udah jam 7 lewat juga. Ya, kalau gitu kita balikin nih Teh Mulia gimana nih? Ada lagi yang ini yang belum puas gitu atau gimana? Iya, Nyai, alhamdulillah ada tambahan nih ya, tambahan, ibaratnya action yang nantinya akan dilakukan. Cuman kalau ini sih, Nyai, kan, beliau tuh temennya Mulia gitu ya, temen SMA dan udah Mhm, pernah beli gitu kan ya. Terus, dia tuh sebenarnya pengen beli lagi, tapi, mhm. apa namanya, kayak ke-pending gitu loh. Nah, entahlah itu karena misalnya nih modalnya nggak ada kan, uangnya nggak ada, kepakai misalnya. Tapi dia teh nggak ini Nyai, nggak apa namanya, nggak terus terang gitu. Misalnya kalau uangnya lagi kepakai gitu kan, atau misalnya apa gitu kan, bisa kelihatan gitu ya, Mulianya juga bisa, "Oh iya," gitu. Nah, dia tuh diem aja, bilangnya tuh, nanti ya." Jadi Mulia tuh jadi bingung, ini kumaha gitu, kapan gitu kan. Ya Jadinya kalau yang kayak gitu gimana Kalau tuh temen Nyai tuh misalnya? gampang bahasanya ya Nyai ya, kalau itu kan temen ya, temen lebih sendiri. gampang. Lebih ini aja, langsung aja komunikasi, "Kenapa Beb, Iya, kok tumben nanti-nanti, biasanya langsung belanja," gitu kan. Atau langsung ini, oh justru baru nanti karena dia jelasin gitu ya, mungkin gitu. Jadi biar kita tahu masalahnya, atau iya, setelah, kita tahu masalahnya, siapa tahu kita punya solusinya. Misalnya dia reseller, "Oh iya sok dropship aja dulu," gitu, atau gimana gitu kan. Seperti itu misalnya Beb. iya. Kalau Justru teman ke dekat teman mah sendiri lebih gampang ya Nyai. iya, kadang ini juga sih Beb, kalau teman sendiri kan kadang takut, menyinggung Iya, ya iya, kita ya. Bener nggak Beb Mulia? iya. Iya bener Nyai, kumaha gitu. Mhm. Ya gitu aja sih mungkin biar dia terbuka aja dulu ke kita, kita jadi ibunya, jadi kakaknya gitu, kayak Iya, gitu, biar dia lebih terbuka. Iya berarti ya insya Allah ada sih nanti gambaran action yang akan dilakukan sama Mulia nanti. Iya, makasih Nyai sama Teh Desi. Jadi banyak gambaran nih, banyak gambaran. Sama-sama Beb. Eh, udah jam 7 lewat 9 Nyai, gimana? Mau tutup aja? iya Pamit boleh dulu. Beb, karena hari ini kan saya lagi nungguin ini nih, kemasan lagi teman-teman. Oke. Semoga Semoga makin lancar nih. lancar. Amin. Aku juga Untuk suami mau berangkat kerja. Eh, iya, sampai di ditutup sama sini. Teh Desi? Ya, boleh. Sampai di sini dulu ya. Maaf kalau banyak salah kata gitu kan. Nah, terima kasih buat Nyai udah nemenin gitu kan. Aku yang tadinya emang apa ya nemenin ceritanya nemenin teh itu teh siapa teh Intan gitu kan. Teh Intannya mungkin lupa atau gimana. Ya udah, sebelumnya saya terima kasih yang sudah hadir di sini dan mohon maaf kalau banyak kata yang kurang
enak di hati kurang puas gitu kan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live See you ya next Nyai. Novi. Ya, semoga closing bertubi-tubi. Amin, amin. Semangat. Jangan lupa posting ya Nyai. Ya, tengok ke channel Miyuki ya. Iya, siap. Ayo Izin Nyai. stop rekam.